Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya nanti aja dari Universitas PGRI Argopuro Jember dengan NIM 221F10096. Kepada yang terhormat Bunda Sugihartati yang telah memberikan saya tugas untuk membuat video tentang pelayanan untuk anak disabilitas netra. Video ini untuk memenuhi tugas UAS saya, mohon maaf. Dan jika terdapat banyak kekurangan, entah dari segi penyampaian materi atau banyak sekali kekurangan, entah itu model videonya, kemudian backgroundnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi siswa atau mahasiswa atau seluruh individu yang mengalami ketunanetraan, pastinya mereka membutuhkan sebuah orientasi mobilitas. Dan mereka sangat sulit untuk memahami segala hal secara signifikan. Apalagi misalnya ia diberikan untuk mengorientasi suatu tempat, atau ia diberikan suatu hal yang baru, pasti anak tunanetra ini pastinya akan mengalami kesulitan, dan ia butuh yang namanya orientasi untuk mengenali tempat atau lokasi baru tersebut. Menurut American Foundation of the Blind mengatakan bahwa seorang pendamping atau guru yang membimbing anak disabilitas netra ini harus seorang ahli atau seseorang yang sudah bersertifikat. Yang pertama adalah ketika Anda ingin berbicara dengan anak tunanetra, harus menggunakan atau menyebut nama mereka. Misalnya seperti, "Hai Rani, ini saya Bunda Tati," atau "Ini saya siapa," seperti itu, agar anak ini tahu dengan siapa ia bicara, dan agar anak ini juga tahu bahwa ia diajak bicara. Selanjutnya adalah jangan menggunakan kata-kata seperti "apakah kamu bisa lihat?" Itu tidak bisa digunakan untuk anak-anak disabilitas netra, karena mereka sangat sensitif terhadap kata-kata yang seperti itu. Selanjutnya adalah jangan menggunakan bahasa isyarat ketika berbicara bersama anak-anak disabilitas netra atau memberikan sebuah penjelasan. Guru harus menggunakan kata yang verbal, jangan menggunakan kata-kata non-verbal. Contohnya, misalnya ketika Anda
menulis di sebuah papan, ungkapkan apa yang Anda tulis. Misalnya, apakah itu bentuk segitiga atau persegi panjang atau lingkaran dan lain-lain. Intinya Anda harus mengucapkan apa yang Anda tulis di papan tersebut. Kemudian kita harus menggunakan konsep-konsep posisional terarah, misalnya seperti di atas, di bawah, di belakang, di samping, atau di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang posisional, dikarenakan tujuannya adalah untuk agar mereka tahu bahwa benda tersebut ada di mana. Dan gunakan kata-kata yang deskriptif. Misalnya, bola berada di samping pintu. Misalnya, Rani berada di sebelah kananmu, atau meja ada di depanmu, atau yang lain-lainnya. Intinya kita harus menggunakan kata-kata yang deskriptif. Jadi selanjutnya adalah gunakan kata-kata yang misalnya Anda memberikan sebuah pertanyaan, kita harus menggunakan kata-kata yang tidak menyinggung mereka, yang untuk anak-anak disabilitas netra. Gunakan kata-kata apakah kamu bisa meraba ini lebih detail, atau bahasa-bahasa yang lebih tidak menyinggung mereka. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menggunakan kemudian kita harus mengenal siapa siswa kita dan seperti apa penglihatannya, sehingga kita harus tahu tempat duduk yang strategis untuk anak disabilitas netra ini. Karena kita sudah tahu di video saya yang sebelumnya, ada beberapa bagian penglihatan, entah itu penglihatan anak itu peripheral vision, tunnel vision, atau yang lain. Kemudian contohnya misalnya ketika anak ini penglihatannya hanya di sebelah kiri saja, dan pastinya kita harus mendudukkan anak tersebut di sebelah kanan atau sebaliknya, karena mata anak disabilitas netra yang masih memiliki sisa penglihatan sangat sensitif terhadap cahaya matahari atau cahaya-cahaya yang lainnya. Kemudian gunakan benda atau warna-warna yang kontras. Ketika kita sebagai pendamping memberikan sebuah pelatihan atau pelayanan bagi anak disabilitas netra ini, kita harus menggunakan benda atau warna-warna yang kontras dengan konsep berani dan benda yang besar sederhana.
dan biasanya diberi warna kuning. Sehingga anak-anak disabilitas netra ini juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya. Misalnya seperti sepak bola. Anak-anak disabilitas netra juga bisa bermain bola. Misalnya seperti disabilitas netra yang masih memiliki sisa penglihatan atau low vision. Dan juga bukan hanya yang masih memiliki sisa penglihatan atau low vision, akan tetapi teman-teman yang total pun bisa melakukan bermain sepak bola atau olahraga-olahraga yang lain. Akan tetapi mereka harus diberikan sebuah benda atau warna yang kontras. Misalnya benda yang memiliki suara untuk anak-anak disabilitas yang tidak memiliki penglihatan atau totally blind. Mereka harus, misalnya bola tersebut harus diisi dengan benda-benda yang menghasilkan suara, sehingga mereka bisa bermain bola tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita harus sebagai pendamping, kita harus melatih anak disabilitas netra untuk mengantri. Misalnya kita mengantri untuk mereka menaiki tangga atau memasuki lift. Mereka juga butuh pelatihan khusus seperti itu. Selanjutnya adalah misalnya seperti tujuan dari melatih mereka dalam mengantri ini adalah agar mereka bisa mengikuti arahan dari pendampingnya tersebut. Misalnya seperti berjalan lurus, berputar, atau belok kanan atau belok kiri, agar mereka bisa tahu, dan harus dengan cara perlahan, agar tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan anak tersebut. Apalagi misalnya dalam menaiki tangga atau berada di jalan-jalan kecil dan sebagainya. Selanjutnya adalah jadilah pemandu yang percaya diri. Jika kita menjadi seorang pemandu, kita harus percaya diri dan memiliki konsep-konsep agar anak disabilitas netra ini atau anak yang kita dampingi mudah mengerti atau paham dengan apa yang kita arahkan. Yang selanjutnya adalah ketika kita memberikan pertolongan kepada atau ketika kita mendamping anak disabilitas netra yang lebih kecil dari si pendamping, kita harus memberikan kedua jari kita yang bertujuan untuk agar mereka bisa
menggenggamnya, karena tidak mungkin kan misalnya kita memberikan siku kita karena tidak terjangkau oleh anak tersebut. Kemudian yang setara dengan tinggi si pendamping, yaitu kita harus menawarkan siku kita atau dia yang memegang siku kita, bukan kita sebagai pendamping yang memegang siku yang kita dampingi. Selanjutnya adalah ketika yang kita dampingi itu lebih besar atau lebih tinggi dari kita, mereka harus memegang atau menyentuh pundak pendampingnya. Selanjutnya adalah kita harus mengenali atau memahamkan kepada anak disabilitas netra untuk mengenali suatu tempat atau lokasi yang baru agar mereka mampu untuk mengorientasi tempat tersebut. Tujuannya adalah agar mereka mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, entah itu di sekolah, di rumah, atau tempat-tempat yang baru. Yang selanjutnya adalah penerimaan seorang guru. Seorang guru harus memberikan penerimaan diri terhadap anak didiknya, terutamanya disabilitas netra. Mereka harus menerima dulu anak yang akan mereka didik. Hal ini sangatlah penting bagi saya agar anak ini bisa percaya diri dan bisa melakukan hal apapun bagi anak yang mengalami disabilitas netra. Penerimaan diri oleh seorang guru yang profesional kepada anak disabilitas netra tentunya akan membawa dampak positif bagi anak disabilitas netra tersebut. Karena tentunya kita pasti tahu bahwasanya figur seorang guru sangatlah berpengaruh bagi anak murid yang kita didik. Sehingga si murid pun akan melakukan hal yang sama, yaitu penerimaan terhadap dirinya sendiri. Artinya adalah tentunya anak tersebut bisa menerima dirinya sendiri dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Selanjutnya adalah solusi, tindakan, dan terapi jiwa bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Menjadi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tidaklah mudah. Masih banyak orang tua yang belum bisa menyesuaikan diri, depresi, khawatir, putus asa, dan bahkan menyembunyikan anaknya, dan bahkan tidak mengakuinya sebagai darah dagingnya. Hal ini
dikarenakan orang tua belum bisa menyesuaikan diri lain halnya dengan orang tua yang telah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri, maka orang tua akan terbebas dari belenggu penjara batin yang dibuatnya sendiri, berupa tekanan-tekanan mental hasil pola pikirnya sendiri. Anak berkebutuhan khusus atau disingkat dengan ABK merupakan anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Karena anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan untuk mencapai kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Helen Keller merupakan anak berkebutuhan khusus yang telah mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Mereka telah mampu menemukan, mengenali minat bakatnya dan potensinya, sehingga semua orang terkagum-kagum dengan kelebihan atas keterbatasan yang mereka miliki. Namun, potret anak berkebutuhan khusus di Indonesia tak seindah mereka. Anak berkebutuhan khusus masih dianggap sebagai aib. Terkadang kehadirannya dikucilkan dan dipandang sebelah mata, atau bahkan diolok-olok. Keberhasilan ABK dalam mengembangkan potensinya tidak terlepas dari orang-orang terdekatnya, terutamanya orang penting, yaitu orang tua sebagai significant other. Fase yang dilalui orang tua, anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus, ada beberapa fase yang dilaluinya sebelum masuk pada fase penerimaan, yaitu fase penolakan, penawaran, marah, atau depresi, penerimaan. Banyak sekali orang tua dari orang tua yang memiliki anak disabilitas bertanya, mengapa harus kami, apa kesalahan kami, dan apa yang kami lakukan sekarang. Hal inilah biasanya dapat dirasakan oleh orang tua yang baru memiliki anak berkebutuhan khusus atau baru mengetahui anaknya terdeteksi berkebutuhan khusus. Kenyataan tersebut mungkin mereka awalnya sangat depresi, akan tetapi adanya sebuah terapi mungkin bisa mengurangi beban yang dialami oleh orang tua tersebut.
ada beberapa langkah bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, terutamanya adalah orang tua yang memiliki anak disabilitas netra, sebagai berikut. 1. Orang tua harus memberikan penerimaan apapun terhadap kondisi yang diterima anaknya, sehingga orang tua tidak memiliki beban psikologis. 2. Orang tua harus semangat untuk segera bangkit dan tidak terlalu berlarut-larut dalam keterpurukan. Orang tua harus segera mengenali keunggulan anaknya agar potensi anaknya tersebut dapat berkembang dengan maksimal. Yang ketiga adalah orang tua harus selalu berpikir positif atas semua kejadian yang dihadapinya dan berpikir positif bahwa semua selalu terkandung nilai hikmah dengan takdir yang diberikan Tuhan, yaitu Allah, sebuah ketetapan atas amanah Allah untuk menjadi orang tua dari anak istimewa. Keempat adalah orang tua harus memberikan dukungan yang penuh pada anaknya agar memiliki kemampuan bereksplorasi disertai pengawasan agar anaknya mampu untuk mandiri. Selanjutnya adalah, jadi kita sebagai orang tua, terutamanya orang tua yang memiliki anak disabilitas, harus bersyukur atas apa yang diterima. Tentunya kita pun memang awalnya tidak menginginkan anak berkebutuhan khusus, tapi itulah yang dititipkan Tuhan kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi tugas kita adalah menerima dan mensyukuri dengan apa yang kita miliki. Mungkin memang awalnya orang tua kita mungkin tidak menerima, bahkan sampai mereka depresi, bahkan mungkin mereka malu untuk mengakui kita sebagai anaknya. Akan tetapi dengan beberapa pengalaman yang mereka alami, dan mereka pun, orang tua pun sadar bahwa anaknya memiliki kelebihan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Mereka memiliki hak yang sama dan kelebihan yang sama jika mereka diberikan pelayanan dan pendidikan yang khusus, yang optimal, agar mereka lebih percaya diri dengan bakat dan potensi yang anak ABK miliki. Jadi untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas, jangan menyerah apapun kedisabilitasan anak Anda.
mereka juga memiliki kemampuan yang sama. Akan tetapi, bagaimana cara orang tua memberikan mereka pendidikan yang terbaik bagi anak disabilitas, terutamanya netra. Jadi berikan penerimaan orang tua terhadap anak, kemudian dukung mereka, berikan mereka support, dorongan, dan berikan mereka fasilitas yang cukup untuk memadai masa depan mereka, karena mereka pun mampu tanpa bantuan orang lain. Jadi orang tua yang memiliki anak disabilitas tetap semangat, tetap memperjuangkan bahwa anak Anda juga lebih mampu dibandingkan mereka, persepsi mereka terhadap mereka yang mungkin kurang. Cukup sekian video saya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kurang penyampaian materi yang saya sampaikan kurang tepat atau kurang sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.